Kan dari sana toharo ya. Ya toharo ya. Ya. Toharo. Kita carikan maminya dulu. Maminya apa? Kaidnya kaid maminya. Nah ini cari di kamus. Di kamus dia berapa? Toharo yang huru atau toharo yang ada huru atau yang huru. Dia ada bab 1 dan bab 5. Terus binanya apa? Binanya Sahih Salih. Itu gitu aja Bu. Jadi kalau mau dibikinkan bagan sekarang toharo ya. Terus ini bab 1 dan 5. Terus binanya Sahih Salih. Kata-katanya ngambil dari mana Pak? Mufradatnya. Buku LBI halaman berapa? Halaman 15. Ini toharo yang haru ada. Toharo yang haru. Iya berarti bab berapa? Bab 3. Dan 3. Kalau di kitab kuning itu dunia nyatanya yang namanya naat itu bukan hanya naat hapus, ada naat bulan. Contohnya naat ya. Selama ini Bapak Ibu kalau yang namanya naat itu harus isim sifat. Yang saya ajarkan kan yang lihat caranya isim sifat. Tidak itu saja sebenarnya. Dalam artian kalau jumlah baik ismiyah atau jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut berkedudukan sebagai naat. Dan dia punya fi ma'ali raf'in atau fi ma'ali nasbi, tergantung dari maksud. Saya kasih contoh misalnya. Ro'a itu rojulan yang 10 filtas. Ini jadi apa? Jadi maf'ul bi mansub ya kan? Ini yang dulu fil mudhari, ini huwa fa'ilnya huwa ya. Nah, dia dulu ini adalah naat dari rojulan. Dan dia ini apa mansub kan? Maka dia naat di mahalli nasbi. Karena ini nasab, ini maka nasab. Ini jadi naatnya rojulan. Kenapa? Dan fil fasli ini adalah jumlah fi'liyah terletak setelah isim. Maka ya dulu itu naatnya rojulan, karena rojulan itu masuk maka dia finali nasbi. Berbeda halnya dengan ayat ar-rojulan. Ini maf'ul bih, tapi ini ma'rifah. Maka ini bukan naat lagi. Ya, itu teori ini tidak ada di nahwu, tapi teraplikasikan dalam ya kan? Makanya Bapak Ibu, apa saya selalu dorong Bapak Ibu, ayo praktek dalam arti ketika praktek itu Bapak Ibu akan merasakan ini nggak ada di nahwu. Berarti apa? Harus menanyakan pada orang yang berpengalaman. Berarti harus sudah mulai cari nih kata setiap kata yang Bapak Ibu cari bab berapa, binanya apa. Dan kalau bab 1 misalkan, ya, itu apa nanti caranya begini. Kalau mau bikin agaknya, bisa sendiri. Nanti bisa sendiri loh lama-lama ya. Jadi bikin kamus sendiri. Jadi nanti ini lengkap halaman, ini lafadznya, ini babnya, ini tarjamannya, makna, ini jina. Ya, nomor 1 misalkan toharo, ya kan? Bab 1. Bapak kan udah tahu bab 1 kan udah bahasa tadi kan? Berarti apa? Toharo ya. Artinya apa? Binanya sahih. Nanti toharo yang sama, misalkan dia bab 2, artinya beda. Ada apa lagi? Ini misalkan tadi bab 5, artinya apa? Ya, ininya sama, tapi dengan bab yang berbeda otomatis makanya beda. Itu maksudnya. Nanti ini lagi apa lagi? Nanti toharo berarti langsung dikasihkan dibuatkan kata dasarnya. Dan ini kata dasarnya nanti bab 1, bab 2, bab 3. Nah kalau dia belum bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 ayo jelas toharo yang hulu. Bab 2 toharo yang hidu. Tadi ada bab 5 ya? Iya. Bab 3 ini.
Toharo yang haru. Ada bab 5, tohuro yang hulu. Kan Bapak Ibu udah hafal bab kan? Batu hari mana bisa turun sendiri. Ini cukup nulis begini saja. Udah, ini bikin buku bisa kan? Jadi buku apa kata-kata yang dalam buku ini selain huruf isim ataupun fiil, bisa dicarikan babnya berapa, artinya apa, binanya apa. Bisa nggak? Mengenai makna, ini kan banyak yang berubah. Biasa kita tahu umpama katakan toharo bersih, terus nanti larinya lain lagi. Toharo itu bisa diartikan mandi, selalu ilmai. Nah ini udah jauh dari mana sesungguhnya. Terus untuk kedua yang seperti horoja itu mulai keluar. Itu kadang di sini bisa gimana sahabat ya tentu kalau di sini ditulisin horoja bikin bilang hari. Nah itu pernah pergi. Sebenarnya bahasa Arab itu memang banyak arti, tapi kata dasar itu yang kita agak susah nangkapnya, berubahnya itu. Kalau persamaan kata oke lah gitu. Kalau dari bersih, suci, menjadi itu kan persamaan katanya. Tapi kalau udah terlalu jauh kayak horoja pergi terus menjadi jahaba itu jadi gimana pergi. Nah gitu menyesuaikan. Saya belum bisa menyesuaikan. Oh iya, ini ada tambahan lagi. Itu berarti ada tambahan lagi. Guru. Nih ya, saya kasih contohnya yang lain ya. Ini hafuja. Hafuja, ini lafaz. Ini rokom. Ini maksudnya ya Pak? Iya, harus ada tujuan. Harusnya misalkan, ini nomor 1, misalkan. Iya. Kata kemarin Faro min. Ada lagi Faro ila. Ada lagi Faro an. Ini semuanya bab 2. Maknanya Faro min artinya apa? Menghindari. Faro ila menuju. Faro an mencari. Ini semua bedanya sahih mudhari. Bisa nggak kayak gitu? Ya. Ini baru ya. Ini baru benar belajar ini. Iya, satu kata berarti dia faromin. Kalau yang tidak ada dianya berarti silang. Ya, misalkan tadi toharo, apa jangan doa misalkan. Doa dirinya berarti tidak ada. Bab 2 artinya mengumpul. Ini apa? Sahih salim. Mulai dari buku LGT aja. Tapi kalau kita cari faromin, faroat itu kan dia kamus munawir. Jadi kalau dari sini kan bisa ketahuan tadi maknanya berubah itu tergantung harfujar yang setelahnya itu kan. Bisa seperti ini Pak? Iya. Atau bisa tuh. Berarti yang ini lazim, yang ini mutadi artinya. Jadi tetap arti asalnya ya. Faro ininya tidak ada hujah, artinya lari. Faromin artinya menghindari. Faro ila artinya menuju. Faroan artinya cari. Faro doang artinya lah. Kalau kita bahas 2 orang lebih karena itu secara ini maklum atau masyhur ketahuan kan? Enggak, kalau dia lazim. Kalau lazim tidak ada maf'ul bihnya, isi maf'ul. Tidak ada isi maf'ul atau binama majhul. Tapi kalau muta'addi bi harfi jarri ya ada. Cuma harus menambahkan. Kan kalau faro isi maf'ulnya apa? Maf'ul. Berarti artinya maf'ul min, maf'ul ila, maf'ul an. Itu yang saya suruh di sip kedua, Bapak Ibu cari di sini di buku sorok dari bab 1 sampai bab 6 ya. Cari isi maf'ulnya. Kalau dia lazim, berarti isi maf'ulnya. Tapi kalau dia lazim, tapi masih bisa jadi mutadi dengan menambahkan huruf jar, maka tambahkan di situ. Misalkan kayak tadi faro. Berarti faro nih di sini nanti bab 2. Faro di sini maf'ulun min
Maf'ulun an, maf'ulun ila. Artinya maf'ulun min artinya menghindari. Jadi kan kalau fa'lo min artinya menghindari. Berarti kalau maf'ulun min artinya apa? Sesuatu yang dihindari. Kan maf'ul isi maf'ul. Iya. Kalau fa'lo min artinya menghindari. Berarti kalau maf'ulun min artinya sesuatu yang dihindari. Kalau fa'lo an artinya mencari. Berarti maf'ulun an artinya sesuatu yang dicari. Kalau fa'lo ila artinya menuju. Berarti kalau maf'ul ila artinya sesuatu yang itu maksud saya. Misalnya gitu lah. Iya. Kadang kalau kayak gitu Bapak Ibu kalau baca kitab udah tahu ini artinya apa. Saya bingung sedikit saat tadi praktek yang tadi udah dihapus. Ra'aitu rajulan yadkhulu fil fasli. Itu yadkhulu fil fasli termasuk jumlah. Ini kan kita masukkan ke nakirah karena dia itu nakirah. Ya. Ketika kita masukkan naat dia karena nakirah. Ya. Jadi ketika masukin kita itu ma'rifat atau menjadi hal. Ya. Baik itu naat atau dia itu hal. Sekarang jumlahnya berupa jumlah fi'il ya, jumlah ismiyah. Dia ada fulahu fil fasli. Itu apakah sama tetap gitu? Nih Pak, kalau berjumlah Ra'aitu rajulan wa qaimun. Wa qaimun itu apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah berkedudukan sebagai naat ya. Kalau ini ar-rajulan, ra'aitu ar-rajulan wa qaimun. Ini jadi hal. Itu aja kok beda. Sama aja. Sama berarti. Sama. Dan ini kan teori. Teori ini didapatkan dari praktek. Tapi Bapak Ibu cari di buku nahu. Bapak Ibu enggak. Jadi di buku nahu yang Bapak Ibu pelajari tidak ada. Kecuali buku nahu yang ini. Nyambung sedikit, kalau itu disekat dengan to, apakah tetap sama? Biasanya di sini ra'aitu rajulan wa huwa. Ia dari jumlah haliyah dari jumlah. Jadi jumlah haliyah, jumlah hal. Apa jumlah bisa menjadi hal? Dia bisa jadi hal dari isi ma'rifat atau dia menjadi jumlah hal dari jumlah yang ada sebelumnya. Seluruh hal. Oh. Nah, kalau ini ditambahin wawu, maka ini jadi hal. Tapi kalau ini tidak ada wawu, maka ini jadi naat. Itu tahu dari mana Pak? Praktek. Walaupun nakiro ya Ustaz. Iya, ini adalah nakiro. Tapi ada wawu. Ini wawunya wawu hal. Hal bukan dari rojulan, hal dari jumlah ra'aitu rojulan. Tapi kalau ini wawunya dihilangin, maka dia itu naat dari rojulan. Atau ini ar-rojulannya saya ganti pakai ar-rojulan. Ra'aitu ar-rojulan. Ra'aitu ar-rojulan, maka wawu dia hal dari ar-rojul. Tapi kalau saya tambahin wawu, dia jadi hal bukan dari ar-rojul, tapi jadi jumlah ra'aitu rojul. Ra'aitu ar-rojul. Ini enggak ada di teori, enggak ada di teori, adanya di praktek. Nanti Bapak Ibu kalau ini sudah dilaksanakan, Bapak Ibu bersedia enggak? Loh, Bapak Ibu nanti saya suruh baca itu. Karena kalau tidak pernah keluar dari mulut Bapak Ibu, dan teorinya belajar dari kesalahan itu lebih bagus daripada belajar. Kita prakteknya yang ngomong ya. Halaman berapa? Iya. Nah, ada apa tetap ada tetap belajar praktek ini. Kalau itu berapa Ustaz? Yang kemarin aja tangan. Kita mulai dari awal aja dah. Ya halaman pertama. Ya udah itu tahan. Ya. Yang kemarin kan tayamu. Misalkan kemarin itu kan soburo misalkan. Nah, ini beberapa saja. Terus ada huruf ya. Kalau tidak ada huruf ya, beberapa artinya apa? Yang ada huruf ya. Semua ini dari kamus dan penentuan bab juga dari kamus. Kayak tadi kholafa yang rufun ya. Kalau kholafa yang rufun berarti bab satu. Ada lagi kholafa yang rifu. Berarti bab dua. Jadi kalau di Munawir dia habis misalkan dua bab. Yang tadi ada kholafa ya. Nanti di Munawir itu kan kholafa. Terus di sini dia ada dua. Maka cara bacanya dia adalah kholafa yang rufu
yang jufu dan olafa yang di cara baca itu. Jadi kan yang di buku lihat tadi ini ada doma, ada yang cari banyaknya olafa yang jufu dan olafa yang lidi. Pokoknya nggak usah cari, kalau nyari kata lagi udah bingung, udah yang ada di sini carikan di kamus. Yang ada di sini cari di kamus, bikin bagian seperti ini. Huruf ada nggak hurufnya, berapa, maknanya apa, makna yang ini apa, mana yang ini apa, terus binanya apa. Ini latihan sama juga Bapak Ibu sering buka rumus. Misalnya farun min, fahuwa farun min. Farun min artinya apa? Orang yang menghindar. Kalau maf'ul min sesuatu yang dihindar. Udah itu aja. Mafarun min, waktu menghindar dari. Ya terserah, ini kalau Bapak Ibu mau nambahin ini lazim atau muta'addi, tapi arti udah tahu ya sih. Ya arti udah tahu kan. Yang ini menghindari lazim muta'addi. Muta'addi. Menuju jadi lari. Lazim. Jadi arti udah tahu kan. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa magis dengan orange. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.